Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada kali ini saya membahas serial rumah tentang plafon. Dunia plafon memang kita tahu semakin berkembang terakhir-terakhir ini. Ya, dari plafon yang dulunya kayu, banyak menggunakan kayu, kemudian ke zamannya gipsum, kemudian sekarang ke zamannya PVC, ya, ke plastik-plastikan. Jadi, apa yang harus kita pilih untuk rumahnya kita? Bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara memilih motifnya, dan sebagainya akan kita bahas di edisi kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, untuk plafon ya, di rumah ini kita menggunakan plafon itu dari bahan gipsum dengan rangka galvanis ya. Jadi kenapa kita pilih menggunakan gipsum? Memang ketika kita menggunakan gipsum kita harus tahu karakternya. Gipsum itu satu seamless, jadi ketika finish itu dia kelebihannya hampir tidak ada sambungannya, nggak kelihatan sama sekali sambungannya, jadi sangat flat, sangat rata. Nah itu yang kita cari. Jadi memang kita suka gipsum karena sifat yang itu ya, ketika di finishing itu betul-betul akan rata. Yang kedua itu sifatnya gipsum adalah mudah dibentuk. Mau bentuk seperti apa ya, mau lingkar, mau bulat, mau lengkung, itu semua bisa dilaksanakan teman-teman. Jadi sangat fleksibel modelnya. Dua sifat ini yang membuat kita memang suka menggunakan gipsum. Tapi memang kita tahu resikonya apa. Ketika terkena air, nggak terlalu keras bahannya, misalnya terkena tikus dan sebagainya, itu bisa lubang ya teman-teman. Terkena air itu bisa hitam-hitam dan juga lubang juga. Tapi kita harus tahu juga, di setiap bahan juga memang pasti ada plus dan minusnya, nggak ada yang bahan betul-betul sempurna. Untuk resiko bocornya gimana? Nah ini memang kita harus betul perhatikan ketika kita memasang atap. Bahan atapnya apa? Ada nggak resiko rembesan air? Ada nggak resiko percikan air? Kita di sini menggunakan atapnya UPVC. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang UPVC di video kali ini di sebelah saya ini. Ketika atapnya menggunakan bahan yang betul-betul kedap air, yang tahan, makanya kita berani menggunakan plafon gipsum. Karena kalau kalian masih mempunyai atap yang ada resiko embun air dan sebagainya, itu ada resiko gipsumnya akan lembab dan juga nanti akan membuat bercak ya teman-teman ya. Sering banyak di rumah-rumah yang pakai gipsum, rumahnya sekarang sudah hitam-hitam. Ya, hitam-hitam di mana-mana. Karena apa? Mungkin ketetesan air, mungkin ada rembesan air ya, mungkin lagi musim hujan kelihatan, pas musim terang sudah kering dan sebagainya. Jadi resiko gipsum seperti itu. Jadi pastikan dulu ketika teman-teman mau menggunakan gipsum, pastikan medianya, atapnya itu harus sudah top dulu, harus sudah aman betul-betul dari air, sehingga kita nanti pasang gipsum tidak ada resiko untuk kerusakan. Oke, dari model dari gipsum itu sangat tergantung dari interiornya. Mau simple, mau modern, mau klasik, mau seberapa mewah bentuknya, itu sangat tergantung dari gambar desain interiornya. Jadi untuk kalian misalnya yang memang saya suka gipsum sih kak, bisa dibentuk apapun, tapi saya nggak suka resikonya gimana. Nah ketika kalian menggunakan material-material atap yang misalnya banyak sambungannya, ya seperti genteng keramik, genteng semen dan sebagainya, kalian bisa kasih treatment lebih lanjut untuk atapnya ya. Kalian bisa lihat di video yang ini, bagaimana cara menanggulangi kebocoran atap. Oke, setelah sudah pastikan aman, berarti plafon sudah tidak ada resiko apapun. Ya, sudah aman dari resiko-resiko. Ya, apalagi ini rumah baru misalnya, bebas dari tikus dan sebagainya. Nah, kalian bisa memilih plafon sebenarnya sesuka hati. Asal tahu tiap-tiap bahan itu kelebihan dan kekurangannya apa. Saya suka pakai model lama kak, saya suka pakai kayu-kayuan. Silahkan. Tapi harus tahu, kayu itu butuh perawatan. Kayu nggak tahan air, kayu itu nggak tahan api dan sebagainya. Tapi saya suka kak, kayu kalau jati kan kuat kak. Memang betul, kalau kayu yang bagus itu kekuatannya bisa puluhan tahun. Tapi harus siap dengan treatmentnya. Yang kedua kan gipsum, ini yang sering kita pakai ya. Kita sudah tahu resikonya, plus minusnya, mudah dibentuk, bagus dan sebagainya. Resikonya air, ya tidak kuat tikus dan sebagainya misalnya. Pastikan rumahnya kita bebas tikus dan bebas air otomatis, sehingga plafon kita akan aman. Nah kemudian yang model seperti sekarang, plafon dari bahannya itu PVC. PVC itu oke ya, dari resiko motifnya itu kan otomatis ketika dipasang itu sudah selesai teman-teman. Sudah tidak perlu dicat, tidak perlu dirawat, perawatannya mudah, motifnya banyak. Ada motif kayu, motif marmer, motif modern dan sebagainya. Sangat bervariatif. Cuma kelemahannya apa? Salah satunya yaitu dia
menggunakan sambungan ya teman-teman. Biasanya panelnya itu 20 cm, dia sambung-sambungan. Jadi setiap 20 cm itu seperti ada nat rambutnya, seperti garis rambut. Nah itu yang mungkin kita masih nggak terlalu suka. Jadi, tapi buat teman-teman yang suka dengan motifnya, saya nggak mau lah motif polos-polosan, saya sukanya motif kayu. Nah itu harus menggunakan plafon PVC. Saya kepengen plafonnya terlihat seperti marmer, ada emas-emasannya dan sebagainya, cocok sekali pakai PVC. Karena PVC apa sifatnya? Tadi tahan air dan juga pemasangannya mudah dan cepat. Ya, harganya pun sekarang sudah gak mahal, cukup ekonomis. Jadi buat teman-teman yang suka motif-motif itu sangat cocok sekali. Cuma memang tidak sefleksibel gipsum. Ketika dia ditekuk, ketika dia potong sambung, didempul itu nggak bisa. Jadi PVC nggak ada sistem dempul-dempulan, sambung-sambungan, itu nggak terlalu oke. Karena apa? Akan kelihatan sekali. Jadi setiap bahan itu ada kelebihannya masing-masing, kelemahannya juga masing-masing. Jadi ketika kita gipsum, pastikan apa? Modelingnya itu sangat penting. Jadi plafon ini bagian yang sangat penting selain atap ya teman-teman ya. Salah satu bagian yang paling besar ketika orang masuk ke rumah, biasa itu sangat menentukan sekali seberapa tinggi plafon, bentuk plafon, model plafon, pencahayaan plafon, itu sangat menentukan sekali kemewahan rumah. Kita tahu bahwa rumah misalnya plafonnya rendah, itu akan terlihatnya rumahnya kelihatan sempit. Tapi kita tahu bahwa ketika plafonnya tinggi, itu akan berkesannya luas, berkesannya megah, berkesannya longgar. Nah ini sangat menentukan sekali. Ketinggian plafon ini otomatis sudah harus dirancang dari rancang desain bangunan dan interiornya. Mau setinggi apa? Nah rumah ini ketinggiannya karena size-nya medium, ini ketinggiannya saya atur itu 3,30 meter. Di sampingnya itu 3,20 meter. Jadi kesannya volumenya itu bagus. Ya, buat rumah yang ukuran segini, tinggi kurang lebih 3,30 meter itu sudah sangat ideal. Jadi cocok ya, karena kalau bangunannya nggak terlalu besar, saya plafonnya 5 meter gimana Kak kalau buat bangunan segini? Ya, nanti terlihatnya juga aneh. Ya, akan nggak proporsional. Nggak terlihat mewah, malah terlihat kurang oke ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa ketika bangunannya nggak terlalu lebar tapi tinggi sekali, itu rasanya seperti berada di dalam corong ya teman-teman ya. Jadi rasanya juga nggak enak. Di beberapa tempat saya sering melihat kadang-kadang kamar mandi ukurannya cuma kecil tapi plafonnya tinggi sekali. Nah itu juga bukan berkesan mewah, malah berkesan aneh teman-teman. Jadi harus proporsional, desainlah dulu dengan baik ya. Jadi plafon ini menentukan sekali dari penampilan bangunan, penampilan interior, dari keluasan ruangan, ini sangat mempengaruhi sekali teman-teman. Setelah tahu rancang bangunnya harus bagaimana, desain ruangannya gimana, bahannya bagaimana, kita sudah tahu, eksekusinya tergantung teman-teman semua. Semakin profesional tenaga, hasilnya akan semakin baik. Papannya, komponnya, catnya, ini sangat pengaruh sekali. Rangkanya juga pengaruh. Mau yang tipis atau yang tebal, kekuatannya beda. Papannya mau yang tebal atau yang tipis juga kekuatannya beda. Catnya, cat semakin bagus otomatis biasanya semakin rata, semakin tahan lama teman-teman. Semua pilihan itu kan tergantung sama teman-teman mau sebagus apa dan budgetnya seberapa. Seperti itu teman-teman ya, dunia seputar plafon untuk rumah sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang dipastikan teman-teman, plafon ini memang kita harus biasa memulai punya ruangan kontrol. Jadi sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu tindakan di atas plafon, kita tahu harus lewat mana. Ya, karena di atas plafon ini sebenarnya banyak jaringan, masih ada jaringan air, ada jaringan listrik, itu tertutup plafon semua. Kabel-kabel itu kan tertutup plafon semua. Semakin rapi jaringan, kita akan misalnya mau perbaikan itu akan semakin mudah. Jadi lubang kontrol ini memang harus ada, ya. Karena jika tidak ada, otomatis ketika kalian mau melakukan perbaikan apapun di atas plafonnya, kita itu harus melubangi, apalagi kalau gipsum ya, harus dilubangi dulu, nanti tutup lagi, kompon lagi. Kalau sudah ada, itu otomatis lebih praktis. Kita bisa melakukan pengecekan dari lubang kontrol itu. Nah, biasanya ditaruh di sebelah mana? Biasanya ditaruh di sebelah yang mudah diakses, tapi tidak terlalu terekspos. Misalnya di bagian-bagian, misalnya ruangan gudang, sebelah tangga, atau di bagian ujung-ujung ruangan yang memang tidak terlalu kelihatan teman-teman. Seperti itu teman-teman, semoga seputar plafon ini menjadi pengetahuan tambahan buat teman-teman. Jangan sampai salah desain, jangan sampai salah pasang, jangan sampai salah pilih bahan. Ya, seperti itu. Semoga berguna buat teman-teman semua di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.